Seno Gumira Aji Dharma dalam karyanya Cinta di atas Perahu Cadik. Bersama dengan datangnya pagi, maka air laut di tepi pantai itu segera menjadi hijau. Hayati yang biasa memikul air sejak subuh sambil menuruni tebing bisa melihat bebatuan di dasar pantai yang tampak kabur di bawah permukaan air laut yang hijau itu. Cahaya keemasan matahari pagi menyapu pantai, membuat pasir yang basah berkilat keemasan setiap kali lidah ombak kembali surut ke laut. Onggokan batu karang yang kadang-kadang menyerupai perahu tetap teronggok sejak semalam, sejak bertahun, sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Bukankah memang perlu waktu jutaan tahun bagi angin untuk membentuk dinding karang agar menjadi onggokan batu yang mirip dengan sebuah perahu? Para nelayan memang hanya tahu perahu. Bulan sabit mereka hubungkan dengan perahu. Gugusan bintang mereka hubung-hubungkan dengan cadik penyeimbang perahu. Seolah-olah angkasa raya adalah ruang pelayaran bagi perahu-perahu seperti yang mereka miliki. Bahkan rumah-rumah mereka juga dibuat seperti ujung-ujung perahu. Tentu, bagaimana mungkin kehidupan para nelayan dilepaskan dari perahu? Hayati masih terus menuruni tebing setengah berlari dengan pikulan air pada bahunya. Kakinya yang telanjang bagaikan mempunyai alat perekat, melangkah di atas batu-batu hitam berlumut tanpa pernah terpeleset sama sekali. Sekaligus bagaikan terlapis karet atau plastik ala sepatu, karena seolah tidak berasa sedikit pun juga ketika menapak di atas batu-batu karang yang tajam tiada berperi. "Sukap, tunggu aku!" Di pantai, tiba-tiba terdengar derum suara mesin. "Cepatlah!" ujar lelaki bernama Sukap itu. Ternyata Hayati tidak langsung menuju ke perahu bermesin tempel tersebut, melainkan berlari dengan pikulan air yang berat di bahunya. Hayati berlari begitu cepat, seolah-olah beban di bahunya tiada mempunyai arti sama sekali. Ia meletakkannya begitu saja di samping gubuknya, lantas berlari kembali menuju perahu Sukap. "Hayati, mau kemana?" Seorang nenek tua muncul di pintu gubuk. Terlihat Hayati mengangkat kainnya dan berlari cepat sekali. Lidah-lidah ombak berkecipak dalam laju lari Hayati. Tiba-tiba seorang lelaki muncul dari dalam gubuk. "Kemana Hayati, Mak?" Nenek tua itu menoleh dengan kesal. "Pergi bersama Sukap tentunya. Kejar sana ke tengah laut. Lelaki macam apa kau ini? Sudah tahu istri dibawa orang, bukannya mengamuk, malah merestui." Lelaki itu menggeleng-gelengkan kepala. "Hayati dan Sukap saling mencintai. Kami akan bercerai, dan biarlah dia bahagia menikahi Sukap. Aku juga sudah bicara padanya." Nenek yang sudah bungkuk itu mengibaskan tangan. Dula! Suami lain sudah mencabuk badik dan mengeluarkan usus Sukap jahanam itu." Lelaki yang agaknya bernama Dula itu masuk kembali. Masih terdengar suaranya sambil tertawa dari dalam gubuk. "Cabuk badik? Itu sudah tidak musim lagi, Mak. Lebih baik cari istri lain. Tapi aku lebih suka nonton TV." Angin bertiup kencang, sangat kencang, dan memang selalu kencang di pantai itu. Perahu Sukap yang juga bercadik melaju bersama Cinta membara di atasnya. Baik, selesai sudah pembacaan cerpen dari saya. Selanjutnya saya akan menyampaikan analisis apresiatif terhadap cerpen Cinta di atas Perahu Cadik. Pertama, dari unsur intrinsik, cerpen ini tergolong kuat karena memiliki tema yang jelas, yaitu cinta dan konsekuensi sosialnya.
Nah, tema tersebut tidak hanya muncul melalui konflik rumah tangga, tetapi juga melalui cara masyarakat menilai hubungan Hayati dan Sukap. Nah, alur yang digunakan sendiri adalah alur maju, sehingga mampu membangun ketegangan secara bertahap, terutama ketika perahu tersebut tidak kunjung kembali. Untuk latarnya sendiri, yakni di laut, laut itu juga digunakan dengan sangat baik. Laut sendiri menggambarkan bagaimana kebebasan dari keputusan para tokohnya dan juga dampak dari keputusan yang para tokoh ambil. Penggambaran karakter para tokoh juga digambarkan dengan sangat realistis. Terdapat perbedaan yang signifikan antara tokoh Dula, tokoh Hayati, dan juga tokoh dari Sukap. Nah, untuk unsur ekstrinsiknya sendiri, cerpen ini dibuat oleh Seno Gumira Aji Dharma, seorang pengarang yang memang sering kali dikenal mengangkat tema yang realistis, tema kehidupan sosial masyarakat, terutama persoalan-persoalan masyarakat kecil yang bisa menjadi pertanyaan bagi kita. Selain itu, terdapat nilai sosial tentang penghakiman publik, nilai budaya tentang identitas nelayan yang masih lekat dengan perahu dan laut, serta nilai agama yang tampak pada sikap dari Dula menerima perceraian sebagai jalan tanpa kekerasan. Pesan tersebut disampaikan melalui tindakan dan dialog para tokoh. Nah, adapun kelebihan dari cerpen ini, yakni memiliki konflik yang sangat relevan, kemudian simbol yang konsisten, dan juga penyajian yang sangat matang. Kekurangannya ini terletak pada dialog yang masih sangat sedikit, belum terlalu diekspor lebih jauh, sehingga konflik di sini tidak terlalu terlihat dari segi dialog para tokohnya. Itu mungkin bisa diekspor lebih jauh lagi agar cerpen ini membangun konflik yang lebih utuh. Baik, demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.